العاجلين خصوصا إلى كيائي حجي بدر الهكام الله يشفيه شفاء تاما لنا ولكم بالعافية لأولادنا ولقرابتنا. الله تعالى يصلح أحوالنا وأحوالكم على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wala ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang barakah ini kita kembali bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam kajian ilmu tauhid dengan tema hal-hal yang membatalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, dalam hal apapun itu pasti ada ketentuan dan aturannya, pasti didapati konsekuensinya. Dalam kehidupan kita itu ada dua hal tadi, aturan dan konsekuensi ada. Begitu juga dalam hal keimanan kita. Makanya jangan sampai kita tidak sadar sejatinya kita masih mengaku beriman kepada Allah, padahal dicopotin tuh iman Islam kita. Suliba imanuna min haitsu lam nash'ur. Iman kita copot, masih iman kita tuh hilang, kita nggak berasa, kita nggak ngeh. Nah karenanya di dalam ilmu tauhid itu ada pembahasan bibayani ma'tabarahu syar'u munafiyan lil imani wa mubtilan lahu wal iyadzu billahi ta'ala. Faktor-faktor apa saja yang dianggap oleh agama kita itu yang bisa menghilangkan keimanan, bisa menghilangkan keimanan. Wa mubtilan lahu, bahkan batal iman kita. Nah kalau iman kita batal, otomatis sholat, puasa, zakat, haji, sedekah dengan sendirinya sia-sia. Atau yang biasa disebut di dalam pembahasan kitab-kitab lain itu dikatakan riddah, dikatakan riddah, atau artinya itu murtad. Makanya
Makanya di dalam keterangan kitab ini, hiya abhasyu anwa'il kufur. Tanpa kita sadari kita ini sudah riddah, sudah murtad. Padahal mungkin kelakuannya kita ini berbuat tanpa kita sadari, baik itu dalam perbuatan, omongan, atau hati-hati nih, tidak ada rasa menolak, tapi seakan-akan mengiyakan. Ada hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita. Tidak menolak, mestinya kan ada rasa benci kah, ada rasa marah kah, tapi seakan-akan mengiyakan. Nah, ini dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat apa saja itu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa seseorang yang syirik. Nah, ini syirik baik-baik nih, karena bahasa dalam Al-Quran itu syirik. Bahasa dalam Al-Quran syirik. Artinya syirik apaan? Mensekutukan Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah ada bandingan. Nah, itu bahasa syirik. Definisi syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa apa saja. Dosa apa saja Allah ampuni. Dosa apa saja, kecuali syirik. Apa tadi syirik artinya? Mensekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah itu ada bandingan. Wa may yusyrik billah, siapa orang yang syirik, mengadakan syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang tersebut telah berkelakuan kesesatan yang amat sangat jauh. Nah, ini harus kita perhatikan baik-baik, karena dalam kehidupan itu hal ini disadari nggak disadari, dipahami nggak dipahami, ternyata ada. Makanya apa saja hal-hal yang bisa membatalkan keimanan. I'lam anna syar'a syarifah naha wa hadzara 'anil umuril munafiyah lil iman. Jadi syariat kita itu, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di belakangnya itu ada naha wa hadzar, ada aturan yang melarang, dan itu harus diindahkan, harus dipatuhi. Nggak bisa enggak? Dalam perkara-perkara yang bisa menghapus keimanan pada diri kita. Wa hukima bi kufri man yartakibuha. Dan bahayanya lagi, kita itu keluar dari diri seorang muslim, malah hukima bi kufrin, kafir. Makanya kalau ada orang yang, mohon maaf, di luar Islam dikatakan kafir, kita juga di agama Islam bisa jadi kafir, bisa jadi kafir kalau dia tidak mengetahui hal-hal yang menghilangkan keimanan. Nah, ini banyak ini sekarang. Ana waliyadzubillah banyak melihat, ya, baik itu di tengah-tengah masyarakat yang dianggap itu sama dia sendiri mungkin, wah ini mah nggak menghilangkan keimanan, padahal itu menghilangkan keimanan. Ya, baik. Wazalika, apa model-modelnya? Mislu sujudi li sonami ikhtiyara. Kita rela, kita redho sujud
kepada ornamen-ornamen, kepada simbol-simbol, ikhtiaran, kemauan sendiri, la ukrih, nggak dipaksa. Kalau dipaksa berarti ada rasa takut. Nah itu, kalau ada rasa takut, nah itu masih ada kategori lain. Tapi kalau ikhtiaran, sengaja-ngaja kita sujud kepada simbol-simbol, lambang-lambang tertentu atau patung-patung tertentu, kita seorang muslim langsung kafir. Awil istihanati bima adzamahuddin Al-Qur'ani syarif wa hadisir rasulil munib wa syariatil mutahharah wa rasulillahil kiram wa asma'il azimah wa sifatil karimah wa awamirihi wa nawahihi wal faraidid diniyah kasolati wal haji. Yang kedua tadi dalam bentuk, tadi yang membatalkan dalam bentuk, model atau benda, apapun itu. Makanya baik-baik nih, baik-baik, nanti antum kias saja sendiri. Sujud kepada simbol atau barang atau lambang atau benda, nah itu kafir. Hukima bi kufri man yartakibuha, kafir. Yang kedua, nyepelein, tidak memperdulikan apa yang agama memuliakannya. Mohon maaf, seperti Al-Qur'ani syarif. Al-Quran sekalipun, mohon maaf, contohnya Iqra, contohnya Iqra, itu kagak boleh disepelein. Atau tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena azamahuddin. Kita sebagai seorang muslim, atribut apapun, apalagi tulisan, mohon maaf sekarang lagi tren tulisan-tulisan keislaman, suka nempel di baju, di kaos, di kain, atau di mobil kita. Hati-hati, tujuannya bagus, tapi kalau orang lain tidak bisa memuliakan, seolah-olah kita memancing agar orang tidak memuliakan. Ar-ridha bi maksiyah, maksiatun. Kita tadinya menempel misal di mobil kita, wah, satu-satu lafaz yang mulia, misalnya sallallahu ala Muhammad atau masya Allah, tabarakallah, benar tulisannya bagus, atau bismillahirrahmanirrahim, iya betul, tujuannya bagus, tapi ketika orang lain yang melihat itu tidak bisa memuliakan, padahal itu timbang tulisan bukan? Hati-hati. Udah dah, biasa aja, mau mobil kayak mau pakaian. Al-iman hahuna, at-taqwa hahuna, iman tuh di sini, takwa tuh di sini. Al-iman hahuna, at-taqwa hahuna, iman tuh di sini, takwa tuh di sini. Gak usah pakai ditulis-tulis lah di apapun, atribut apapun. Kadang-kadang di rumah kita ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di depan pintu. Pintunya rusak, dibuang. Tulisan Bismillahnya ikut tuh. Siapa yang nulis? Nah, itu istihanah itu. Udahlah, biarin aja ada di Quran. Biarin aja tulisan itu ada di Quran dan ada di dada kita. Udah itu aja. Begitu juga hadis. Suka ada selebaran, fotokopian di situ ada tulisan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Habis tulisannya dibaca, dilempar di tempat sampah. Hati-hati tuh, hilang tuh keimanan tuh. Sekarang saya mau nanya, sadar nggak? Kan sepele.
Jadi hati-hati sama yang dibilang sepele, tapi itu bisa menghilangkan keimanan. Kita kadang-kadang melihatnya yang besar-besar sih dosa. Oh, ini dosa besar, nggak boleh. Ini dosa besar, jangan dideketin. Ada yang sepele. Di dalam lembaran-lembaran kita bikin akikah anak kita, betul nggak? Ada tulisan Akal Hasan wal Husain kabusin Sayyidina Muhammad mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Husain dengan 2 ekor kambing. Di dalam tulisan akikahnya, terus ada fadilah akikah, dibagiin, ditaruh di besek. Habis itu ada isi beseknya dimakan. Buku yang kecil itu dikemanain? Itu dalam ilmu tauhid kita itu merusak keimanan. Udahlah, biasa aja. Udah biasa aja. Kalau enggak, jangan ada tulisan Arabnya. Kalau enggak, jangan ada tulisan Arabnya. Indonesia aja semua. Nggak usah pakai tulisan Arabnya, Indonesia. Nah, itu masih ada hilaf juga sebenarnya. Tapi itu lebih selamat. Dan menyepelekan syariat agama kita. Sebagai seorang mukmin tidak boleh menyepelekan syariat agama kita. Seperti apa? Sholat, haji. Terus main-mainin nama-nama Allah, Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang agung itu dibuat permainan, dibuat bercandaan, dibuat guyonan. Ini langsung nggak pakai tantar. Fa inna hadza wa amsalahu yunafil iman. Ini semua dan dikias dalam kehidupan kita sehari-hari, menghalalkan khamar, minuman-minuman keras kita halalkan, meredokkan campur gaul laki dan perempuan dalam satu tempat. Nggak bisa itu. Maka kias saja, kias yang model-model kayak begitu. Dan ini dan model-modelnya yunafil iman. Wa yuhkam ala murtakibihi bil kufri wal khazlan. Orang yang berkelakuan seperti itu, baik dia menyepelekan urusan agamanya, syariatnya, menyepelekan asma-asma Allah dan nabinya, atau dia sujud kepada sesuatu model atau lambang atau simbol. Sujudnya sujud ikhtiaron, senang, maunya sendiri, bukan dipaksa. Orang ini imannya sudah copot. Wa kadzalika idza kadzdzaba al-insanu syai'an min an-nusus asy-syar'iyyati tsabiti uruduha an Rasul alaihi salatu wassalam yaqinan ka ayatil Qur'ani wa hadisir Rasul al-mutawattirati anhu alaihi salam allati nadhalha al-jama'atul katsiruna alladziina yu'manu tawafuquhum 'alal kadzib. Dan juga dalam bentuk ucapan seperti bohong, pakai ayat-ayat Allah, bohong pakai ayat-ayat Allah, atau dia mengucapkan bahwa ayat-ayat Allah itu bohong, firman-firman Allah itu bohong. Dia menggunakan ayat-ayat Allah untuk kebohongan, atau dia sendiri mengatakan bahwa ayat-ayat Allah bohong.
Padahal hal tersebut ketetapannya sudah pakem. Ya kalau mau dicontohin banyak. Misal kawin kontrak, kawin halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Tapi bagi sebagian ada yang mengatakan halal. Itu kafir tuh. Kawin siri kan? Hah? Kawin siri? Nikah siri maksudnya. Ah itu sekarang undang-undangnya sudah ada. Lebih baik nikah beneran. Undang-undangnya sudah ada. Lebih baik nikah beneran. Kan sir sembunyi sembunyi. Benar halal, tapi pasalnya udah ada sekarang. Ya, sudah minta izin aja sama istri. Gak gampang. Iya, jadi kalau tuh melegalkan. Minta maaf apa minta izin? Izin. Enggak, izin. Dia nggak terima nggak masalah. Minta maaf dulu Tat, karena udah kawan. Itu namanya siri. Itu namanya siri beneran. Saya kirain baru mau mulai siri. Itu udah siri beneran itu. Itu mah bukan siri lagi, udah terang-terangan itu. Saya kira baru mau mulai siri. Makanya saya bilang undang-undangnya sudah ada. Jadi nggak boleh. Terus awis tahalla haraman sabatat hurmatu bisyar'i qat'an wa dhaharat hikmatu bubhi ka qatlin nafsil ma'sumah wa zina wa amsali zalik fa inna zalikal insana yakunu qad akhalla bit tasdiqil imani wal inqiyadil islami wa ata bima yubtiluhuma wa yuhkam alaihi syar'an bil kufur. Tidak boleh menghalalkan pembunuhan dengan cara apapun. Tidak boleh menghalalkan pembunuhan dengan cara apapun. Itu bisa fatal keimanan kita langsung. Menghalalkan perzinahan, mohon maaf, untuk mendatangkan rezeki lah bahasanya, haram. Perjudian, haram. Menghalalkan yang diharamkan itu imannya bisa batal, imannya bisa copot, hilang. Kenapa? Karena seolah-olah orang tersebut yakunu qad akhalla bitasdiqil imani. Dia udah kagak mempercayai lagi aturan agamanya sendiri. Dia tidak membenarkan lagi tentang apa yang agama bilang di dalam hal haram ini. Kan kita harus mengimani. Tapi ketika dia menghalalkan yang diharamkan, kepercayaannya, pembenarannya terhadap keimanan agamanya, dia cacatan. Dia cacatin sendiri. Wa ala man kafara, tapi agama kita masih membolehkan. Masih membolehkan di mana? Bagi orang-orang yang udah irtakab, murtakib, kecebur di daerah itu. Wa ala kulli man kafar wal iyadu billah an yubadir li tajdidi imani. Untuk seperti datang kepada dukun untuk meraih keberhasilan, untuk jabatannya naik, atau kebencian yang menyebabkan harus orang tersebut dimatiin dengan cara dibikin boneka-bonekaan dengan nama santet atau telur, itu imannya copot. Nah, bagi orang yang udah irtakab, an yubadir ditajdidi imani, untuk memperbaharui imannya, wa islami, dan islamnya, wa yatub mimma irtakaba, dia harus tobat, nyesal, ninggalin perbuatannya semua, menghilangkan semua perbuatannya yang menyebabkan imannya itu lenyap, menghilangkan semua. Nah, di sini cara mentajdid imannya, dia harus mengucap 2 kalimat syahadat la ilaha illallah, harus ada saksinya, harus ada saksinya. Misalnya
misalnya kepada ustadz atau kepada kiai, kepada muallim. Jadi nggak cukup tuh dia ngucap, ya memang ngucap sendiri-sendiri bisa, tapi kan orang sudah tahu bahwa si fulan ini orang yang murtad. Gitu. Orang ini sudah cacat keimanannya, nggak bisa, dia harus syahadat lagi. Seperti kalau ada orang yang non muslim masuk ke dalam agama Islam, dia harus syahadat lagi. Wa illa, nah ini bukan di negara kita, negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Wa illa, kalau dia tidak bersegera mentajdid imannya, fayastahiqqul qatlu fid dunya. Pemerintah yang berdasarkan aturan agama secara Islam, pakem, orang tersebut harus dibunuh. Tapi kita negara panca nggak ada ini, makanya paling badir aja. Jadi diimani wa islami, memperbaharui iman Islam. Pada ketemu kiai atau ustadz, ucapin lagi, dia nyesal, wa yatub alaih, saya dulu pernah berbuat ini ustadz, ana menyesal, ana jualan khamr ustadz, saya kaya dapat duit dari jualan minuman keras, saya jadi pemasoknya ustadz, saya tobat. Saya tadinya badar judi ustadz, saya kaya di sini, saya mau tobat. Saya pernah menjadi bos untuk pemuas-pemuas yang diharamkan ustadz, saya mau tobat. Nah itu tobat, harus ucapin syahadat lah. Kalau dia tidak mau bertobat bersegera, dia konsekuensinya bukan di negara Indonesia ya, al-qatl fid dunya, dibunuh dia. Terus kalaupun dia mati, wal khulud bin nari fil akhirah, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal selama-lama. Oleh karena itu kita wajib mengkondisikan, harus ngeh dalam keimanan kita. Nggak bisa kita tiba mentang-mentang menjadi seorang mukmin, seorang muslim, terus kita sama sekali tidak mengetahui aturan-aturan secara pakem yang bisa merusak keimanan kita. Ketika kita kenal tubuh kita, kita tahu yang cocok, yang layak, yang masuk ke badan kita. Kita juga seharusnya tahu apa saja yang bisa cocok dan layak, tidak merusak iman Islam kita. Nah kalau kita udah bisa mensikapi diri kita dalam keyakinan yang bersih, yang lurus, yang sesuai dengan syariat-syariat agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan diteruskan oleh para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, terus para imam-imam, para ulama-ulama sampai kita saat ini, insya Allah zaman apapun, masa apapun, kita menjadi orang yang selamat hidup di alam dunia. Sekalipun macam-macam model-model bentuk-bentuk yang berusaha menghancurkan keimanan dan keislaman kita, insya Allah kita pasti dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih mengikuti ajaran yang sesuai dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada rasa cukup. Betul kalau ada yang mau bertanya. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada kita yang sudah menyampaikan materi yang pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk jamaah seperti hari. Sebelum ditutup kajian ini, kami buka untuk sesi tanya jawab bagi jemaah yang ingin bertanya. Silakan. Betul. Tak mau nanya tak? Betul. Ahlan wa sahlan. Terkait dengan syirik tak? Nah, Terkait dengan syirik. oh iya. Nah, seandainya kita berwisata ke suatu kayak candi gitu ya. Nah, itu jatuhnya gimana sih? Candi nih ya. Candi Borobudur, Iya. cari Prambanan seperti itu kan. Ya. Apakah itu jatuhnya nggak syirik ya Tat ya? Enggak lah. Oh kayak Tat. Enggak. Karena itu buatan setan. Jadi gini, sebenarnya ini sudah menyebar Anda mau menjawabnya ada sedikit
takut sebenarnya. Tapi habis ini ntar Anda jawab luas. Ya. Jadi intinya itu tidak syirik. Tapi ntar Anda jawab luas setelah ini. Ya. Ada lagi yang lain? Terkait tauhid Pak Ustaz, kadang-kadang kan yang satu kita ada rapat-rapat gitu ya. Pada saat misalnya rapat itu kan kadang-kadang datang waktu sholat zuhur. Oh iya. Kan kadang-kadang tidak sholat dulu gitu loh Pak Ustaz. Nanti dilanjutkan setelah itu baru sholat. Iya. Kalau hal seperti ini, ini masuk sedikit kecil atau gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masuknya kepada ilmu fikih. Ya. Tapi karena pertanyaannya dalam masalah tauhid, ya enggak. Tapi ini masuknya dalam kajian ilmu fikih. Enggak syirik dan enggak dosa. Karena masuknya ke kajian ilmu fikih. Tapi dalam ilmu fikih itu diajarkan ada namanya ihtiraman lil waqt dalam bahasa Arab. Ketika kita dalam acara yang penting-penting, itu kita mana yang harus didahulukan? Sholat atau rapat? Sholat bisa kapan saja, tapi kalau rapat, hari itu ketentuannya. Ketika berkumandang azan, masih terus rapat berjalan, sementara waktu sholat mungkin agak molor gitu kan. Di sini ada dua hal. Kita pakai siasat izin untuk keluarga atau kemanakah kita sholat, atau kita niat sati ihtiraman bil waqti. Saya niat sholat apa misalnya maghrib, zuhur deh ya, zuhur atau asar deh ya, asar menghormati waktu. Tapi kita nggak sholat, kita niat aja, saya niat sholat untuk masuknya waktu asar begitu, udah. Tapi kita nggak sholat. Nanti setelah kita selesai baru kita sholat. Itu bukan cerita syirik. Insya Allah nggak dosa. Insya Allah nggak dosa. Nggak disebut lalai dengan masuknya waktu. Jadi ada dua tuh, bisa pakai siasat keluar kita sholat, atau kita tetap ikut meeting karena mungkin kita yang ditunggu, kita yang orang pentingnya kita nggak bisa. Ya kita terusin aja. Ya nggak jadi isu. Baik, saya rasa waktunya sudah agak siang juga. Mohon kesehatannya untuk menutup kajian dengan doa seperti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana la tad'a lana fi majlisina dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.